Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabibun. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Syukur. Baik, ketemu lagi dengan Bapak dalam materi teknologi informasi dan komunikasi di pertemuan yang ketiga. Untuk minggu yang lalu udah kita pelajari tentang sejarah komputer, di mana komputer diperkenalkan dari beberapa generasi, dari generasi 1 sampai dengan generasi kelima. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas komponen-komponen utama dari komputer ya. Tapi sebelumnya silakan kalian siapkan alat tulisnya yang sekiranya penting kalian tulis untuk menjawab pertanyaan di akhir materi nanti. Ada 3 aspek dasar yang dapat membuat komputer dapat bekerja secara normal atau bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Yang pertama adalah hardware. Hardware dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah perangkat keras atau peralatan keras. Apa sih hardware itu? Hardware adalah komponen yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan atau dipindah-pindahkan. Jadi hardware itu perangkat keras atau komponen yang dapat kita lihat. Jadi bisa kita lihat secara fisiknya, bentuknya, tampilannya, kemudian bisa kita pegang ya, atau kita rasakan, kemudian bisa kita pindah-pindahkan. Contohnya itu apa aja? Ada CD-ROM, ada floppy disk, ini CPU ya, kemudian ada keyboard, monitor, mouse, printer, scanner, speaker. Ini adalah merupakan contoh-contoh dari hardware ya. Kemudian komponen utama yang kedua yaitu ada software, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perangkat lunak. Apa sih software itu? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Jadi software ini adalah tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa kita lihat karena dia berbentuk program atau aplikasi. Nah, ini bisa untuk melakukan perintah-perintah seperti halnya bisa untuk mengetik, mengirim suara dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ada Word, PowerPoint, ada Google Chrome, Adobe Reader, Mozilla dan sebagainya. Ini contoh-contoh dari software. Kemudian komponen ketiga yaitu adalah brainware. Brainware atau pengguna komputer. Nah, apa sih brainware ini? Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Jadi penggunanya. Jadi komponen komputer tadi ada 3, ada hardware, software, brainware. Ini sama terikat ya. Tidak boleh dari salah satunya itu tidak bisa atau tidak ada. Kenapa? Karena tidak akan menjadi satu kesatuan atau berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini yang terakhir ada brainware tadi, yaitu orang yang menggunakannya atau memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Siapa aja yang bisa mengoperasikan komputer? Itu biasa disebut dengan user. Ada admin, ada programmer, serba program, kemudian ada designer ya, dan masih banyak ya pengguna-pengguna dari
atau ya sebutan-sebutan dari brainware. Pengguna internet itu apa namanya? Nah, itu adalah netter. Nah, itu adalah dinamakan brainware atau pengguna komputer. Ya. Jadi 3 komponen ini harus ada kalau komputer bisa digunakan atau bermanfaat sebagaimana mestinya. Kalau salah satunya tidak ada atau tidak punya kompetensi atau kompeten, ya tidak akan bermanfaat. Nah, itu ya. Itu 3 komponen wajib yang harus ada dalam komputer. Dalam materi kali ini, dari 3 komponen tadi atau 3 aspek tadi yang akan kita bahas, yaitu ada yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Nah, dalam 3 komponen utama komputer atau perangkat keras ini apa, contohkan komputer atau PC atau personal komputer, ya, dimana 3 komponen ini yang pertama adalah input itu untuk memasukkan data atau mengirim data, kemudian proses, setelah diinputkan kemudian diproses di dalam CPU, kemudian ada output, ya, output itu keluaran. Nah, di sini inputnya adalah dari keyboard dan mouse, kemudian diproses, dimasukkan yaitu ke CPU atau Central Processing Unit, kemudian dikeluarkan atau dioutputkan yaitu ke layar monitor. Nah, ini adalah 3 komponen utama komputer, ya. Yang pertama, komponen hardware itu ada Central Processing Unit atau CPU. Nah, ya, tadi aku gambarkan, yaitu untuk pemrosesan. Nah, kemudian yang kedua adalah media penyimpanan atau memori. Jadi dalam hardware komputer, komponen utamanya itu selain CPU ada media penyimpanan. Untuk apa? Ya, setiap pekerjaan kita harus disimpan agar bisa kita buka untuk di waktu lain, atau di hari besok dan selanjutnya. Jadi hasil pekerjaan kita bisa kita buka di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada input device atau peralatan input. Jadi untuk input ini apa? Yaitu memasukkan data, bisa berbentuk suara, ketikan, ataupun gambar. Kemudian komponen hardware selanjutnya adalah output device atau peralatan output atau peralatan keluaran. Jadi peralatan keluaran itu apa aja? Tadi dicontohkan ada monitor, ada speaker, ya, ada printer, itu adalah output device. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi device atau peralatan komunikasi. Nah, sekarang untuk alat-alat hardware, alat komputer ini banyak sekali digunakan untuk komunikasi device. Contohnya seperti ada rekaman, ya, studio, rekam suara dan sebagainya. Untuk radio, ini adalah beberapa komponen dari hardware. Kemudian kita bahas satu-satu dari komponen-komponen tadi. Dari komponen hardware, yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. Apa sih komponen CPU? Yang pertama adalah Control Unit. Kemudian yang kedua adalah Arithmetic Logic Unit atau disebut ALU. Nah, di dalam CPU ini bisa digunakan dengan prosesor, yaitu otaknya komputer. Nah, inilah yang proses chipnya komputer untuk merekam semua pekerjaan manusia dalam penggunaan komputer. Nah, ini tempat wadahnya. Nah, inilah namanya prosesornya. Di sini ada Intel, mungkin ada Intel Pentium, ada AMD, ada Celeron. Nah, ini adalah untuk jenis-jenis dari prosesor. Nah, ini yang menentukan mahal murahnya harga komputer ini di sini. Selain dari merek, itu dari prosesornya.
Kemudian yang selanjutnya adalah setelah prosesor, yaitu media penyimpanan ya, atau storage device ya. Media penyimpanan ini wajib harus ada ya, karena pada saat kita menggunakan komputer, di hardwarenya, sistem operasi kita masukkan, itu masuknya ke penyimpanan data. Di situ ada penyimpanan data primer store atau penyimpanan data utama, yaitu ada RAM atau bisa dikenal dengan random access memory. Ini digunakan fungsinya untuk menyimpan secara internal. Jadi pada saat komputer kita gunakan, itu akan menyimpan secara otomatis di komputer. Mungkin bisa kita atur dengan hitungan detik ataupun menit. Nah, dengan adanya RAM, pada saat kita contohnya kita sedang mengetik, tahu-tahu mati lampu. Nah, sedang kita nggak menggunakan UPS di komputer kita. Nah, pada saat mati lampu, kemudian dalam waktu beberapa menit hidup kembali dan kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di situ ketikannya akan tampil kembali walaupun belum kita simpan dengan nama tertentu. Nah, itu udah tersimpan lah di nama RAM ini tadi. Jadi akan tersimpan sementara pada saat komputer mati secara mendadak. Tapi pada saat udah hidup kembali dan tidak kita simpan, ya akan hilang secara permanen. Ya. Nah, ini fungsi dari salah satu fungsi RAM. Kemudian fungsi lain yaitu untuk kecepatan dari akses komputer itu sendiri. Jenis-jenis RAM di sini ada DRAM, ada dynamic RAM. Ini bentuknya ada di DRAM dan sebagainya. Ada SRAM, static RAM. Nah, ini bentuk dari static RAM. Kemudian ada ROM atau read only memory. ROM di sini dibagi tiga, ada PEEPROM, EEPROM dan EEPROM. Nah, ini contoh-contoh tampilan dari PROM, EEPROM, EEROM. Ini adanya di mana? Itu ada di motherboard atau di dalam CPU atau Central Processing Unit. Ya. Kemudian ada penyimpanan data eksternal. Data eksternal itu berarti di luar. Ya, yang pertama ada flash memory. Ini ada USB flash. Kalau USB flash ini seperti apa? Nah, ya kayak seperti halnya flash disk. Ya, itu adalah flash memory. Kemudian ada secondary storage atau magnetic storage, yaitu magnet tip. Nah, ini adalah media penyimpanan dulu. Nah, ini menggunakan magnet tip. Ini untuk saat ini udah nggak dipasarkan lagi. Kalaupun ada itu udah jarang. Ya. Kemudian ada magnetic disk. Itu contohnya apa? Seperti halnya hard disk. Nah, hard disk ini adalah media penyimpanan utama pada komputer. Nah, jadi yang biasa kalau kamu lihat ada drive C, D, E. Nah, itu adalah dari drive dari hard disk ini. Nah, ini tampilan dari hard disk. Ini kebetulan yang Bapak contohkan mereknya Maxtor. Ini banyak ya. Ada Fujitsu dan sebagainya, itu merek-merek dari hard disk. Ya. Di sini kapasitasnya besar. Untuk saat ini rata-rata itu sudah menggunakan yang 1 tera untuk hard disknya. Kemudian ada floppy disk atau disket. Nah, ini media penyimpanan dulu. Ya, sebelum adanya flash disk. Jadi di era tahun 2000-an ini masih banyak orang menggunakan flash disk. Nah, setelah tahun 2003 itu udah mulai berkurang untuk penggunaan dari disket, bukan flash disk ya, disket. Karena apa? Udah berpindah ke flash disk. Nah, itu ya. Karena media penyimpanan menggunakan floppy disk atau disket ini kapasitasnya sangat kecil. Ya, cuma 1,4 MB atau megabyte. Itu kalau untuk foto yang saat ini yang udah menggunakan
kamera di HP-nya udah beberapa megapiksel, nah, nggak cukup lagi, makanya udah jarang menggunakan floppy disk. Kemudian perbandingan dari penyimpan primary store dan secondary store, atau penyimpanan primary dan penyimpanan dari secondary, yaitu kalau untuk primary store yaitu permanen, artinya apa? Ada di dalam komputer itu, tidak bisa dipindah-pindah ataupun diambil atau digeser dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk secondary itu fleksibel, artinya fleksibel itu bisa dipindah-pindah, dipindah ke komputer satu ke komputer lainnya dan sebagainya, dan bisa dibawa kemana-mana. Ini perbedaan dari primary stroke dan secondary stroke, yaitu permanen dan fleksibel. Kemudian kalau untuk primary stroke hanya dapat menyimpan data jika komputer nyala, sedangkan untuk secondary-nya yaitu dapat menyimpan data jika komputer mati. Jadi bisa, karena tadi bisa dipindah-pindah, data pun akan dibawa pada saat kita membawa media penyimpanan secondary store ini ke komputer lain, artinya dia bisa tersimpan. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita belum pelajari tentang peralatan hardware-nya, komputernya, hardware perangkat kerasnya, kita untuk komponen prosesnya, sekarang kita akan belajar tentang peralatan input atau input device, peralatan untuk memasukkan data. Yang pertama yang wajib harus ada yaitu peralatan keyboard. Keyboard itu apa sih artinya? Key, kunci, board, papan. Jadi papan kunci. Nah, di sini adalah kunci dari semua aktivitas di penggunaan komputer. Ini contoh dari keyboard. Ya, banyak sekali model-model dari keyboard, ya. Kemudian yang selanjutnya ada mouse. Nah, kalau mouse itu artinya apa sih? Ya, tikus. Kenapa dikatakan tikus? Nah, karena ada ekornya. Nah, ini untuk bahasa dulunya itu untuk mempermudah orang mengetahui fungsi dari mouse atau tikus bisa dikenalnya, dimana mouse ini ada dua tombol, tombol kiri dan tombol kanan, kemudian ada scrollnya untuk memutar atau menggulung layar, ya. Ini fungsi dari mouse. Mouse ada yang berbentuk optik, ada yang berbentuk roll atau roda, ya. Kemudian yang selanjutnya untuk alat input itu bisa joystick. Apa joystick? Nah, ya, joystick ini biasa digunakan untuk alat game atau menggunakan game, permainan game, ya, untuk PS dan sebagainya kan, itu sudah sekarang bisa dikoneksikan ke komputer, ya kan? Yang sering ke warnet main PS, ini namanya joystick, ya. Kemudian alat keluaran yaitu ada plotter. Plotter ini apa sih? Nah, plotter itu adalah peralatan output yang biasa digunakan untuk mencetak tampilan yang besar. Contohnya seperti apa? Seperti halnya banner. Nah, itu menggunakan plotter. Sedangkan kalau kita mencetak di layar kertas biasa, itu biasa menggunakan kertas. Itu kertas biasa menggunakan apa namanya? Printer, ya, tuh. Menggunakan printer. Nah, kalau mau untuk output suara, kita menggunakan speaker. Nah, ya. Jadi ada yang kelewat, ya. Ada recorder, ini untuk input perintah-perintah tertentu. Seperti halnya recorder ini bisa kamu lihat kalau kalian ke Alfamart, ya.
Ke Alfamart itu biasanya kalian beli barang, kemudian kalian bayar di kasir. Nah, kasir tidak perlu mencatat apa yang kamu beli, tapi akan dicek barcode-nya yang garis-garis itu. Nah, ini salah satu contoh alatnya. Nah, yang biasanya ya yang benar yang bunyinya tit. Nah, itu ya. Kemudian ada handprint reader. Handprint reader ini adalah untuk scan tangan, untuk absen biasanya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ada image scanner. Image scanner itu apa? Yaitu scanner gambar untuk scan gambar. Ini contohnya seperti halnya kalau kalian mau cetak foto di rental atau di warnet. Nah, kalian udah membawa fotonya, kemudian seumpama kalian punya kenangan foto masa kecil kalian, dan kalau kalian mau cetak CD-nya udah nggak ada. Nah, makanya kalian bawa foto satu, kemudian dibawa ke warnet atau ke studio foto. Nah, di situ kalian minta untuk dibesarkan gambar atau foto kalian. Nah, itu menggunakan alat ini untuk bisa merekam gambar atau foto kalian bisa diperbesar. Itu namanya scanner. Nah, ini baru peralatan output ya, tadi kelewat untuk plotter. Untuk peralatan output atau output device, yang pertama adalah visual display. Visual itu tampilan. Yang pertama monitor, dikeluarkan di monitor. Outputnya setelah kalian ngetik, diproses di CPU, baru dikeluarkan di monitor. Ini salah satu contoh monitor CRT ya. Ada berbentuk monitor LCD dan sebagainya. Ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya alat output adalah printer. Printer ini dibagi dua. Yang pertama ada impact printer. Ini adalah printer dot matrix namanya. Ini biasanya bunyinya kalau kalian di Indomaret atau di Alfamart itu yang bunyi krak 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 krak. Nah, itu adalah contoh printer dot matrix ya. Nah, dimana dia bisa mencetak kertas rangkap ya, 3 rangkap, dia langsung menggunakan kopian ya, ada kertasnya di belakangnya, ada yang warna biru ataupun pink dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, selain printer impact printer, ada non impact printer, itu biasa dikenal dengan printer inkjet. Nah, ini contoh inkjet, yaitu printer yang menggunakan tinta biasanya untuk foto dan sebagainya. Itu namanya printer inkjet printer atau printer inkjet. Nah, oke, demikian materi untuk hari ini berkaitan dengan hardware atau perangkat keras. Untuk selanjutnya kalian siapkan buku latihan kalian atau buku tugas kalian. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut, melanjutkan dari soal-soal sebelumnya. Silakan kalian tulis untuk soalnya dan jawabannya. Yang pertama soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi macam-macam alat input. Jadi alat-alat input itu apa aja dan fungsinya untuk apa aja, gitu maksudnya, minimal 4 ya. Kemudian yang kedua, sebutkan berbagai macam alat output, minimal 3. Output itu keluaran apa aja. Kemudian yang ketiga, sebutkan berbagai contoh software desain grafis. Desain grafis ini ya software yang untuk gambar, itu minimal 5. Sebutkan, cari ya. Kemudian yang keempat, apakah fungsi software sistem operasi? Software itu banyak ya, ada sistem operasi dan aplikasi. Nah, fungsi software sistem operasi itu apa? Yang kelima, apakah perbedaan dari media penyimpanan internal dan eksternal? Perbedaannya apa media penyimpanan internal dan eksternal? Kemudian berikan contohnya masing-masing. Jadi media penyimpanan internal itu contohnya apa? Media penyimpanan eksternal itu contohnya apa? Nah, silakan kalian kerjakan, boleh secara berkelompok atau individu atau masing-masing, silakan untuk mengerjakannya. Kemudian nanti dikumpulkan pada saat kita belajar normal. Kita berdoa mudah-mudahan untuk
pandemi ini segera berakhir, artinya kita bisa belajar secara normal, kita bisa belajar secara tatap muka, dan kita bisa mempraktekkan apa yang udah kita pelajari secara visual ini atau secara daring. Demikian materi untuk hari ini. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.